Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arafi dengan NIM G1S12369 dari kelas A, dari kelompok satu. Jadi pada pertemuan ketiga kali ini dengan topik ADME dan parameter farmakokinetik penting, di mana saya di sini menggunakan jurnal untuk permasalahannya yaitu dari Molecules and DPI dengan judul Solubility and Pharmacokinetic Profile Improvement of Glycevulpin through Supercritical Carbon Dioxide Assisted Completion with HPY Cyclodextrin. Di mana jurnal ini juga sudah terakreditasi dengan nilai SGR sebesar 0,87 pada kuartil Q1. Nah, dengan bantuan dari ChatGPT, ditemukan pada artikel di atas yaitu dengan judul Solubility and Pharmacokinetic Profile Improvement of Glycevulpin through Supercritical Carbon Dioxide Assisted Compaction with HPY Cyclodextrin, yang mana saya tertarik untuk membahas masalah yaitu apakah peningkatan dari AUC dan Cmax dari Glycevulpin setelah dibuat kompleks dengan HPY cyclodextrin ini itu benar-benar disebabkan oleh peningkatan absorpsi atau bioavailabilitas atau justru karena perubahan dari proses eliminasi. Nah, dari permasalahan di atas, saya akan menjawab permasalahan tersebut dengan jurnal yang sudah saya cari dan juga berakreditasi dengan judul Cyclodextrin Inclusion Complex for Improved Drug Bioavailability and Activity, Synthetic and Analytical Aspect. Nah, berikut jurnalnya dari Pharmaceutic dan MDPI. Ini juga sudah berakreditasi eh, dengan nilai 1,08 dan pada kuartil 1. Nah, di sini berikut dalam jurnal permasalahan disediakan tabel tabel parameter farmakokinetik seperti T setengah, Tmax, Cmax, dan OC-nya di mana ada perbedaan dari yang normal, glycosylphene normal, dan glycosylphene yang telah di kompleks. Hmm. Di mana AUC di sini meningkat, clearance-nya itu menurun, di Tmax-nya itu meningkat, Cmax-nya itu meningkat, dan laju atau waktu paruhnya itu juga meningkat. Sini ada jurnal jawabannya. Sini juga satu lagi. Nah, dari dalam jurnal Molecules atau jurnal permasalahan, yaitu dari para peneliti itu melaporkan bahwa ketika glycosylphosphine diformulasikan dalam bentuk kompleks dengan HP gamma cyclodextrin, terjadi peningkatan paparan obat yang sangat besar di dalam tubuh. Nah, jadi data farmakokinetik menunjukkan bahwa nilai AUC itu meningkat hingga 177%. Nah, konsentrasi puncak atau Cmax-nya menjadi lebih tinggi, waktu paruh obat juga memanjang, dan clearance-nya menurun. Nah, namun hasil ini tuh menimbulkan suatu pertanyaan kritis dalam farmakokinetik dan ADME, yaitu apakah peningkatan dari AUC ini tuh benar-benar disebabkan oleh peningkatan absorpsi obat di usus atau justru karena obatnya itu dieliminasi lebih lambat oleh tubuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tuh menjawab dengan jurnal dari jawaban yaitu jurnal dari Pharmaceutic 2023 memberikan kerangka mekanistik yang sangat penting dalam skema yang ditampilkan pada gambar 4 dan 5 yang di atas tadi. Ini 4, ini gambar 5, di mana dijelaskan bahwa siklodextrin itu membentuk kompleks dengan obat di dalam lemen usus sehingga obat yang awalnya sukar larut menjadi berada dalam bentuk terlarut dan siap dilepaskan. Nah, ketika obat dilepaskan dari rongga siklodextrin, jumlah obat yang tersedia untuk melewati epitel usus itu meningkat drastis. Nah, inilah yang menyebabkan lebih banyak obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga nilai AUC itu dan Cmax-nya itu meningkat. Nah, dengan kata lain, mekanisme utama yang bekerja adalah peningkatan pada tahap absorpsi dalam dalam konsep ADME. Nah, selanjutnya itu dalam gambar jurnal yang jawaban itu atau Pharmaceutic 2023 juga menjelaskan mengapa pada jurnal molekul atau jurnal permasalahan terlihat bahwa clearance-nya itu menurun dan waktu paruh tuh obat jadi lebih memanjang. Nah, ketika obat dilepaskan secara bertahap,
dari kompleks siklodextrin, obat yang masuk ke dalam darah secara lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, hal ini itu menyebabkan kurva konsentrasi plasma menjadi itu lebih panjang sehingga secara matematis terlihat seolah-olah clearance-nya menurun dan waktu paruh itu meningkat. Namun, ini bukan karena hati atau ginjal bekerja lebih lambat, melainkan karena profil pelepasan dan distribusi obat yang berubah akibat formulasi dari kompleks siklodextrin. Nah, jadi dengan demikian, ya, jadi kedua jurnal ini digabungkan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan AUC dan Cmax yang dilaporkan pada jurnal permasalahan jurnal molekul terutama disebabkan oleh peningkatan absorpsi obat akibat peningkatan kelarutan dan disolusi yang diberikan oleh siklodextrin. Sementara itu, perubahan clearance dan waktu paruh itu merupakan efek dari sekunder dari pelepasan obat yang lebih stabil dan paparan plasma yang lebih lama, sebagaimana dijelaskan secara visual dan mekanistik dalam jurnal jurnal jawaban yaitu Jurnal Farmaseutik 2023. Inilah contoh bagaimana data farmakokinetik dan kerangka ADMET dapat dipadukan untuk memahami perilaku obat secara ilmiah.